So ini dia main menu kita, main karakternya Ducati Panigale V4 2025. Halo guys, apa kabar kalian semua? Hello, what's going on? Welcome back to my channel Indo Sport Bike. So today aku pengen bawa kalian jalan-jalan di salah satu brand motor terkenal Ducati, dan aku bakal kasih lihat kalian something special yang kayaknya belum ada YouTuber Indonesia yang ngasih lihat this something special yang lagi hype di dunia motor, karena motor ini baru launching this year, dan ini adalah upgrade yang sangat masif, yang totally fresh. So kita masuk ke dalam dan aku bakal kasih lihat apa itu motornya, seberapa spesial motornya, dan bagaimana bentuknya. So ikutin terus. Sebelum kalian lihat, sebelum kalian tonton, tolong subscribe, like, dan komennya jangan lupa. Oke guys, kita lanjut, masuk aja ke dealernya. Ini dia depan tokonya, so kita masuk aja guys. Hi, what's going on? How's everything? Yeah, I want to check the 25 Ducati. Right in the back. Brand new. Yeah, let's go check it out. Jadi guys, aku dikasih lihat array Ducati Supreme. Jadi kita tunda dulu guys lihat new Panigale, karena aku dikasih lihat. How many do you have? Two? No, we have several of them Several? because the customers are already going to be getting. Whoever bought the Supreme, Yeah. they have access to purchasing this. We also have the bike here too, the Supreme. Yeah, I saw it in the Instagram, Yeah? but they don't display or We have it, Not it. I have it downstairs. if you want. Oh, it's pretty cool. So ini dia adalah array Ducati. Kalau di sini di US namanya array Corsair X, yang collab sama Ducati dan Supreme. Ini helm dikeluarin buat pasangannya itu Street Fighter V4. Ya, ini helm didesain sama Duty Performance. Kalian bisa lihat desainnya, wow, super cool. Sayang ini mahal banget. Retailnya itu sekitar 1.700 US dollar, tapi ya biasalah karena ini resell, dia jual 3.500 US dollar. Tuh kalian bisa lihat, aduh cakep banget. Sayangnya mahal banget, kalau masih harga retail mah aku ambil sekarang. Oke, Mas, anyway, someday mungkin kita bakal bisa beli, insya Allah. Tapi ini untuk 3.500 ini menurutku udah terlalu over. Karena di Indonesia juga aku lihat orang-orang pada jual sekitar 50 juta, 60 juta. Udah gila-gilaan harganya emang. So kita bakal lihat Ducati yang Supreme. Wow, that's crazy. Ini dia guys, pasangan helm tadi, Ducati Street Fighter Supreme Edition. Oh, this crazy.
Cuando trabajo es perfecto ponernya. Look at the detail. Ini bukan decal ya, ini benar-benar cat. Look, ini juga seatnya, tankinya. It's sold already? It's what? Sold? Yes, this one's been sold. 50K? I don't know. Honestly, I don't know how much they're going for and how much they sold them here, but I think it's around that price. Yeah. It's good. It's the price is decent now, but it's gonna Gonna go up. yeah. Later, yeah. Look at the detail. Ini juga didesain oleh Drody Performance. Tuh dia rimsnya Marches ini Forged Brembo. Gokil. Ini yang V4S karena depan belakangnya udah all-in adjustable, electronic adjustable. Ini belum yang baru ya, apalagi yang baru itu Ducati Panigale yang baru tuh, nanti kita bahas. So ini dia main menu kita, main karakternya Ducati Panigale V4 2025. Dan ini yang V4S. So kalian bisa lihat ini udah beberapa part yang udah dimodif. Ada Ducati Performance yang apa namanya nih masuk buat pendinginnya karbon, dan dia udah pakai knalpot full system dari Akrapovic. Tailnya juga udah berubah, dia udah full carbon dari Ducati Performance. Hal yang first impressionku adalah aku masih bingung antara suka atau enggaknya. Jujur aku masih bingung karena ketika first launchingnya itu aku agak kontroversial pas first launching this bike, antara suka dan nggak suka. I know kalian juga banyak dari kalian yang sama dengan pendapatku, karena apa ya, menurut kalian, beberapa dari kalian ini menganggap ini aneh. Kalau bisa dibandingkan, coba lihat ini yang versi sebelumnya, walaupun ini udah US World Superbike yang spek tuh, kalian bisa lihat, dan kalian bandingkan dengan ini yang kesannya itu kalem, lebih apa ya, kalau ini bisa dibilang ganteng, ini tuh cantik gitu loh. Bisa kalian lihat depannya tuh, desainnya. Nah, sedikit aku kasih tahu, speknya itu naik guys. Dari ini totally motor yang berubah, totally different bike. Oke, lanjut. Ini motor memang benar-benar berubah dari versi sebelumnya yang 25 ini. Dari desain udah kita bisa lihat wingletnya lebih besar, dan dia dari depan itu emang udah nyambung, lihat, udah nyambung. Headlampnya juga udah berubah, tapi in my opinion, pendapat pribadiku, headlampnya aku masih suka sama yang ini. Entah kenapa aku masih serak sama yang ini. Mungkin butuh takes time buat menerima ya desain ini, tapi nah, speknya itu naik guys, horsepowernya. Aku nggak tahu yang pasti yang ini udah, jangan kita bandingkan yang ini, yang versi sebelumnya, yang versi standarnya. Aku nggak tahu standarnya itu mungkin horsepowernya itu 200 something, tapi naik ke yang ke versi ini itu jadi 209 horsepower. Dan sasisnya itu udah beda guys, lihat sasisnya. Kita bisa lihat perbandingannya sasisnya ini, karena dia udah dikarbonin, tapi ini kita bisa lihat sasisnya tuh different, beda. Tuh kalian bisa lihat sasisnya beda. Dan katanya crankshaftnya segala macam itu beda. Nah, yang membedakan lagi adalah ini standarnya udah pakai
Brembo High Pure yang lebih ringan dari sebelumnya itu, kalau nggak salah Brembo Stilema. Ini diklaim Ducati lebih ringan. Terus lihat lekuk-lekukannya tuh, nah ini yang menurut aku belum bisa menerima adalah lekukan di sini. Yang biasanya Ducati itu kayak apa ya? Kayak kalau kalian bisa lihat ini sirip hiu, lebih mirip ke yang sirip-sirip di dekat sirip hiu ini. Aku suka banget nih guys, yang desain ini. Tapi ketika kesini, ini kayak garangnya tuh agak jadi menghilangkan garangnya Panigale. Kayak aku masih belum tahu. Terus ini karena dia yang versi S, udah Ohlin juga adjustable, electronic adjustable depan belakang. Nah, terus ini dia dashboardnya. Kalian bisa lihat dashboardnya. Speedometernya udah lebih besar dari sebelumnya. Aku nggak bisa ngebandingin yang sama yang itu karena itu udah bukan standar lagi. Ini 6,9 inch, hampir 7 inch, dan seperti yang tadi kalian lihat udah dikasih tahu kalau banyak fitur-fiturnya di sini. Nah, kita tangkinya juga udah beda guys. Tangkinya itu lihat, katanya ketika kalian riding ini motor, tangkinya dia bakal lebih apa ya, untuk nikung-nikung dia bikin lebih enak tuh. Kalian bisa lihat gripnya di sini, gripnya. Terus seatnya juga dia lebih lebar dari sebelumnya. Diklaim Ducati lebih lebar, dan ini bahannya apa ya, kayak bludru gitu guys. Enak banget sih, emang aku suka banget seatnya itu. Aku suka seatnya jujur, karena kayaknya lebih lebar dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Noh, kalian kalau bisa lihat dari sana kayak gini nih, seperti ini. Nah, sama yang bikin aku kontroversi adalah ini dia guys, Akrapovic-nya, exhaust-nya yang emang sih ini modifikasi yang sangat-sangat mahal ini nih. Harganya bisa 5.000-an, $5.000. Ini udah ada cover karbonnya. Nah, aku sih lebih suka sama yang itu tuh jujur, karena bentuknya tuh lebih apa ya, make sense gitu loh, daripada ini tuh kayak dia ngikutin tailnya itu jadi aneh gitu guys, kayak naik tuh. Kalau itu kan agak gini, agak turun gini, nggak ngikutin. I don't know sih. Tuh elektroniknya, kabel-kabelnya juga ini agak terpampang nyata gini guys. Tuh kalian bisa lihat, ini resetnya juga udah different. Nah, satu lagi yang pengen aku bahas, oke, semuanya juga kecewa karena satu hal ini yang bikin banyak orang kecewa. Fans Ducati Panigale juga pada kecewa adalah ini dia guys, Ducati Panigale 2025 menghilangkan single sided armnya yang bener-bener yang dari dulu fenomenal itu, yang bahkan ciri khasnya Ducati lah bisa kita lihat. Tapi kalian lihat nih, aku paham sih, mungkin Ducati ngedesain kenapa swing armnya jadi berubah kayak gini, karena ya lagi-lagi balik lagi ke performance gitu loh, untuk ngejar performance. Tapi kalian ini juga dikatakan Ducati dia diklaim lebih ringan dari single sided arm, karena ini emang bolong banget, bolong kanan kiri di sini. Jadi udah dikasih cover karbon dari Ducati Performance. Lihat, aku sih masih belum antara suka nggak suka guys. Tuh dibalut dengan Marchesini kalau nggak salah, karena ini V4S. Oh, bukan Marchesini, ini Forged by Ducati. Ini rimsnya dari Ducati dan dibalut dari ban Super Corsa V4-nya. Lihat tuh.
Ini remnya juga udah Brembo bawaannya. Tuh kalian bisa lihat, kita ke depan lagi. Nah, ini dia guys. Ini kan Ducati kan biasanya terkenalnya dengan single sided armnya gitu loh. Yang benar-benar bikin estetika motor itu berbeda gitu loh guys. Dibandingkan itu, coba kita lihat dari kejauhan gini coba. Aku bisa bilang sih oke sebenarnya, oke juga. Cuma yang kadang aku bikin mengganjal itu di bagian desain firingnya itu. Tapi not bad lah untuk ininya, swing armnya. Karena aku yakin sih Ducati desain motor ini untuk bisa bersaing lagi di World Superbike, karena kalian tahu ya Toprak dominasinya gila-gilaan. Karena pasti dia juga pengen ngejar corner speed, makanya dirubahlah dari single sided swing arm jadi regular swing arm kayak gitu. Itu tampilan dari sebelah kirinya. Nantinya tuh kalian bisa lihat Öhlins. Gimana guys menurut kalian? Dan yang aku baca ini adalah US version ya. Ya pastinya ini karena di US, ini US version. Nah, kalau US version itu horsepower-nya itu 209 horsepower. Kalau yang aku baca di artikel, kalau untuk Europe speknya itu 216 horsepower. Nih, kalian bisa lihat ini. Aku kasih lihat nih yang World Superbike spec, atau ini adalah yang dipakai Josh Herrin di Moto America. Ini orangnya untuk berkompetisi di Moto America. Totally udah modifikasi, udah gila-gilaan ya, kalian tahu lah. Nih, jadi kalau dibandingkan ini udah nggak apple to apple, jadi kita cuma bisa membandingkan fairingnya aja. Kalau fairing ke belakang udah beda, totally different. Ini V4R I think ya, karena untuk balapan itu dia pakai V4R. Lihat kalipernya, gokil kalipernya. Udah pakai ini Marches ini juga full karbon. Ini aku yakin ini full karbon. Seatnya juga udah disesuaikan sama pembalapnya pasti. Ini udah full karbon. Nah, yang bikin aku suka nih emang exhaust yang seperti ini guys, bukan yang ikut naik ke atas gitu ya. It is what it is lah, karena exhaust itu selera sih. Bisa kita ganti yang bisa di underbelly seperti Arrow dan lain sebagainya. Lihat. Oh, kalau yang V4S itu ininya hitam dan spakbor depannya ini yang standarnya. Nah, ini aku kasih lihat yang standarnya. Pertamanya itu aku emang agak nggak sergas kalau winglet sama fairingnya itu sama. Aku lebih suka yang itu, yang karbon itu. Tuh kalian bisa, ini yang standar versionnya. Sama udah diganti juga dengan Akrapovic full system. Yang standar dibanderol dengan harga 25.000 USD. Kalau yang V4S itu dibanderol dengan harga 33.000 guys. Nanti rupiahnya aku cantumin di bawah. Tuh. Gimana guys? Kalau kalian ada budget segitu, apa yang kalian ambil? V4S standar atau V4 Panigale V4 standar atau yang V4S? Let me know in the comment. Oh, bisa kalian lihat juga ininya rimsnya, atau apa namanya, aku lupa di Indonesia rimsnya itu berbeda. Kalau itu dia udah forged, Ducati forged. Kalau ini mungkin bahannya apa ya,
Aku kurang tahu sih bahannya. Ini dia. Ini juga sama, udah pakai Brembo High Pure namanya. Dan shocknya ini pakai Showa ya, macam V4S sebelumnya juga pakai Showa. Totally different guys, berubah. Dari mesinnya juga aku udah bisa lihat dari mesinnya itu beda sama yang bentuknya yang V4 sebelumnya. Sampai ada tulisan Don't Touch, I'm Special. Memang keren sih. Ini dia teman-teman posisi riding Ducati Panigale 2025 dengan tinggiku 175 cm, emang jinjit, dan posisi ridingnya itu badan emang bungkuk, tipikal yang racy abis. Dan seperti yang tadi aku bilang, seatnya itu emang lebar, jadi kita sedikit nyaman duduk di Ducati Panigale ini. Here, check this out. So the new Panigale has a pretty cool dash. You mind if I record? Go for it. Oh, it's bigger dash. Bigger dash. There's 4 different views on the menu, right? You have a lean angle, Oh so you know how it's yeah. gonna go. What I love about this bike though is you can give it some gas and it'll show you how much throttle you're applying. See that? Oh yeah. That's pretty cool. And then with the brake pressure as well. The brake pressure is right here. Yeah, oh you yeah, see? yeah. See the amount of braking I'm doing, so you can figure out if you're a visual person how much trail braking you need to go to Okay. move forward on. And then obviously you have a G ladder as well. I know these come with heated grips as well. Well, you know, you can go ahead and correct. That's correct. Pretty cool bike though. How much for the standard? Standard is going for $25,995. 25. Yes, sir. And then the S is $33,895. If I'm not 33. mistaken. Okay. Yes, sir. You want to hear it? A little loud. Huh? A little loud. Just giving you a heads up. 3 seconds of play. Start the light real quick. You know when you guys are ready. Ready? Yeah. So guys, itu dia yang bisa aku kasih tahu ke kalian tentang Ducati Panigale V4S 2025 ini. Jadi emang totally berubah karena ya mengejar performance. Terus juga aku bakal ngasih lihat kalian muter-muter di showroom Ducati ini. Banyak line up di sini. Itu dia, ada beberapa Diavel V4, Diavel X. Ini di sini ada Multistrada V4, ini yang V2. Desert X, ini Ducati Hyper Motard yang 1 silinder 698 mono. Itu juga. Ini Hyper Motard, di sini ada Hyper Motard. Di sana ada Street Fighter line up V2, V4, V4S. Ini juga Panigale V2 yang di sini aku suka, jujur aku suka yang warna ini nih. Ini dia yang Troy Bayliss. Indonesia udah banyak. Terus ini ada Panigale V4. Ini juga spesial. Ini versi standarnya yang tadi udah dimodif buat World SBK yang balap tadi Moto Amerika. Nah, di sini juga nggak kalah spesialnya ada Ducati Street Fighter yang collab sama Lamborghini. Lihat,
full karbon segala macem. Di sampingnya seperti yang kalian lihat kemarin, ada di vlogku sebelumnya, ini Ducati Diavel V4 yang collab sama Bentley yang warna hijaunya ini, kelihatan warna Bentley tuh, cakep semua nih. Aku juga suka di sini karena bener-bener orangnya ramah, apalagi Melnya itu sales di khusus buat aparelnya, dia bener-bener ramah. Aku sampai ngobrol lama sama dia. Atmosfernya tuh bener-bener ramah. Ini dia orangnya Mel. Ya doakan guys, semoga aku bisa meminang Ducati someday, entah itu yang V4 yang lama atau ini. Ya insya Allah. Nah itu dia teman-teman, kita tadi udah ngelihat beberapa motor di Ducati New York ini, especially yang main karakternya Ducati Panigale V4 2025. Gimana kesan kalian? Semoga kalian terhibur dengan adanya video ini dan kalian bisa tahu nih Ducati Panigale yang baru kayak gimana bentuknya. Aku personalnya juga seneng bisa ngasih lihat kalian beberapa motor di Ducati New York. Nah, oke guys, mungkin gitu aja dari aku. Jangan lupa buat like, comment, and share-nya. Subscribe jangan lupa guys. Oke, and see you on the next video. Bye, ciao.